Oke, tunggu. Nona Liu. Kamu ya? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Bisa kamu tangani? Aku terkejut. Aku bisa bertemu kamu di mana saja. Apa kamu menguntitku? Kamu tidak ingin bertemu denganku. Ya, sangat yakin. Pasti tidak ingin melihatmu. Jadi kamu rela berbohong. Bilang dia buru-buru. Aku perlu ini. Kita tidak saling kenal. Departemen Promosi Properti Lu, Durian. Nona Liu. Nona Liu, Ada apa? lantaimu hampir sampai. Ada hubungannya denganmu? Kita tidak saling kenal. Bisa kamu sebelum turun dari lift? Geser handukmu. Hei. Kamu menginjak kakiku begitu masuk lift. Tidak perlu minta maaf padaku. Maaf. HM, tidak apa-apa. Ketika kita bertemu lagi, jangan lupa bersihkan sepatuku. Kat, sampai jumpa. Jangan datang untuk iklan. Tidak heran kamu berhasil. Tidak terlambat untuk bilang jika ada yang menginjaknya. Berlagak keren setiap hari. Beritahu semua staf Departemen Propaganda dan Proyek untuk rapat. Akan baik-baik saja segera. Tuan Lu. Benarkah? Kenapa makhluk sialan ini duduk di tengah? Ibuku. Mungkinkah Lu dari Properti Lu Enterprises ini adalah dia? Tanah itu. Kupikir ada yang salah. Yang meminta Chen Shufeng memperkenalkan pekerjaan. Bisnis keluarga Golden Valley. Oh, Liu Lin. Kenapa otakmu kebanjiran di saat kritis? Sudah selesai, sudah matang kalau sekarang belum matang. 10 menit yang lalu, masih sombong dan berkuasa. Sekarang dia malah ketakutan sama bawahannya. Memalukan banget. Kamu nggak bisa lihat aku. Kamu nggak bisa lihat aku. Kamu sembunyi, kamu sembunyi. Kalau kamu sembunyi dari aku nggak bisa lihat kamu. Kalau kamu punya kemampuan, sembunyi aja di lantai bawah. Pak Lu. Pak Lu. Apa semua sudah datang? Ayo rapat, gimana rapat hari ini? Ada 2 tema. Pertama, penjualan fase kedua kita harus dipercepat. Dana saya perlu diambil kembali lebih cepat. Rencana dalam tanggung jawab. Di luar tanggung jawab. Kedua, proyek Wuxi Guanhai City sebentar lagi dibangun. Desain gambar rencana promosi harus segera diikuti. 2 departemen kalian kerjasama. Pak Lu, kami sedang mengerjakan rencana pra-penjualan Haicheng. Detail lainnya masih perlu dibahas. Masih belum matang. Kami akan segera menyelesaikan rencananya. Oke.
Kalau kamu, Rencana promosi Guanhai City baru saja dibuat. Ini juga perlu dikoordinasikan dengan Departemen Proyek. Kami sudah membicarakannya. Selain itu, promosi fase kedua juga berjalan selangkah demi selangkah. selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Bagaimana bisa? Barusan saya bilang perlu mempercepat penjualan. Departemen promosi kalian selangkah demi selangkah. Bagaimana bisa mengikuti kecepatan penjualan? Enggak, saya mau bahas departemen promosi kalian. Kalian belakangan ini nggak ngapa-ngapain. Kasus yang muncul itu ketinggalan zaman. Kalian harus bantu diri sendiri. Ayah. Saya akan segera mempercepat. Buat rencana baru secepatnya. Jangan khawatir, nggak akan menghambat penjualan. Oke. Semua sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Kalau gitu cepat dikerjakan. Hari ini sampai sini dulu. Santai saja. Aku ingin bicara sedikit menyimpang. Perusahaan kita, meski tidak sebaik 4 perusahaan milik negara di industri properti, tapi ini tetap perusahaan besar. Perusahaan besar punya citra perusahaan besar. Dan toleransi perusahaan besar. Apa kendaraan terpenting menyampaikan citra perusahaan? Adalah karyawan. Ini dia. Aku ingin memperingatkan semua orang. Menurutku pribadi, kualitas beberapa karyawan kita sekarang sangat perlu ditingkatkan. Perhatikan kualitas. Apa itu kurang kualitas? Aku kasih contoh. Seorang karyawan takut terlambat. Dia masuk gedung dengan panik. Setelah masuk lift, dia menginjak kaki orang. Kamu tidak tahu malu. Dengan seenaknya. Tidak mau minta maaf duluan. Sangat tidak ramah. Itu namanya kurang kualitas. Seperti itu. Sangat berdampak buruk bagi perusahaan. Memalukan. Aku malu. Aku merasa malu. Aku merasa tidak enak. Aku salah, nanti pasti akan berubah. Oke, aku selesai. Rapat ditutup. Rapat selesai cepat sekali. Sangat mengejutkan. Emosinya cuma untuk menakutiku. Dasar aneh. Apa kata-katanya tidak menyinggungmu sedikit? Untukmu. Halo, Oh, datang ke kantorku. Sudah, kopi sudah siap. kamu. Halo, Kurasa kamu sudah lihat sebelumnya. Malam itu, Liu Ling, karyawan baru di Departemen Publisitas. baru di sini. Karyawan, Halo. Chorn asisten saya. aku bukan sekadar asisten. Oke, Chorn, ayo kita keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin bicarakan. Tapi aku baik-baik saja. Ada banyak bunga dan tanaman. Masih menonton. Jangan pikir aku akan takut kalau kamu bosnya. Apa yang kamu lakukan? Duduk. Ayo duduk. Oh, benar-benar melakukannya. Bukankah kamu memintaku melakukannya? Aku ingat memberitahumu saat pertama kali keluar dari lift. Lain kali kita bertemu, ingat untuk menggosok sepatuku. Menurutmu sekarang sudah oke?
Bukankah kamu hanya menyimpan dendam karena Liv? Lucinwo, jangan pikir kamu adalah bos di sini. Kamu bisa berbuat semaumu dengan karyawanmu. Aku tidak tahu ini perusahaanmu. Kalau tidak, bunuh aku dan kembali bekerja. Aku baru saja menekankan kualitas di ruang rapat. Kamu lupa dalam sekejap. Aku menginjak kakimu. Aku sudah meminta maaf kepadamu. Jangan keterlaluan. Kamu bukan tuan tanah lokal dari masyarakat lama. Kamu juga bukan preman di masyarakat baru. Aku menginjak kakimu dan harus menggosok sepatumu? Untuk mengatakan kamu tidak berkualitas, itu juga kualitasmu sendiri. Kamu mengambil gajiku untuk makan makananku. Kamu sangat kasar kepadaku. Lurus itu kuat. Jangan pikir kamu adalah bos. Aku harus memandang rendahmu. Dengan rendah hati. Oke. Kamu punya banyak nyali. Tentu saja. Daripada dia yang kah. Aku tua. Aku sih. Sulang sudah lebih dari 30 tahun. Jangan coba-coba menggangguku. Hei, apalagi? Kita punya sedikit persahabatan. Bicaralah sedikit lagi. Kamu sedang mempertimbangkan untuk pergi atau tinggal? HMPH. Saat kamu ragu-ragu, lebih baik kamu pikirkan cicilanmu. Dan penghidupan yang kamu khawatirkan setiap hari. Apalagi yang mau kamu pesan? Kamu seharusnya sangat paham hubunganku dengan Jingu. Lalu? Sangat disayangkan. Bagaimana dia bisa jadi saudaramu? Jingu jauh lebih baik darimu. Bekerja lebih jujur darimu. Stop, kamu keluar topik. Ini bukan soal siapa yang lebih baik antara aku dan dia. Yang ingin kubahas denganmu adalah hubunganmu dengannya. Apa masalahnya dengan hubunganku dengannya? Kalau begitu aku akan langsung bicara. Kamu dan Yang adalah teman sekelas. Dari segi usia, kalian berdua seharusnya sebaya. Tapi Jingu masih muda. Dia sangat polos, sangat lugu. Sebagai kakak, aku tidak bisa membiarkannya. Dia memiliki hubungan persaudaraan. Aku ingin kamu menghargai dirimu sendiri. Juga, kemampuan membedakan otot dan tulang sangat buruk. Ya, kamu juga terlihat cantik. Tapi aku harap kamu bisa berhenti menggunakan kecantikanmu untuk menipu orang yang polos. Lucu sekali. Lucino, orang sepertimu terlahir sebagai megalomaniak. Jangan terlalu sok benar, oke? Seberapa menarik menurutmu keluarga lu? Aku akui hubunganku dengan Jingu lebih harmonis darimu. Lebih ramah. Tapi apa buktimu bahwa aku menggoda dia? Bisakah orang seusia ini berbicara dengan bertanggung jawab? Ini sudah kali kan kamu menghinaku. Begitu, mulai hari ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi, tidak tahu malu. Hormat. Apa yang Tuan Lu katakan padamu? Tidak ada. Ada apa? Aku di PHK. Kamu tahan dulu. Aku pergi dulu. Hei, katakan sesuatu padaku. Mungkin aku bisa membantumu. Tidak, terima kasih. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini benar-benar menyebalkan. Selamat tinggal. Hei, Menganggur lagi. Mati lagi. Dan mayatnya dicambuk dengan brutal. Tuhan, bagaimana kau ingin adikku hidup di masa depan? Masuklah.
kamu ingin memberitahu Departemen Personalia untuk merekrut orang baru? Belum. Aku tidak selalu ingin dia meninggalkan perusahaan. Dia ingin pergi sendiri. Apakah kamu ingin memaksa bos untuk tetap tinggal? Bodoh, itu bukan urusanmu. Aku punya pemikiranku sendiri. Aku dan dia masih memiliki hutang yang harus diselesaikan. Senegal. Aku rasa kamu tidak memperlakukannya seperti orang lain. Berbeda. Apa bedanya? Ini hanya berbeda. Aku tidak peduli siapa yang muncul di sampingmu. Karena aku tahu mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Dia tidak bisa. 1 meter. Zinwoj. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah aku ada di hatimu? Ami. Henteken. Aku tiba-tiba tidak ingin mendengarkan. Sujue, kamu tinggal di rumah selama berhari-hari. Hanya menulis sesuatu seperti ini tidak cukup dalam. Pemimpin, aku difitnah. Aku tidak melakukan kesalahan. Bagaimana aku bisa menulis dengan dalam? Tidak ada kesalahan. Membuat kesalahan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melewati pemeriksaan? Kakak, aku mohon padamu. Oak. Aku lulus yang ini. Kamu bisa tunjukkan ke pemimpin stasiun. Lihat apakah kamu masih bisa melakukannya. Sujue, aku tahu karaktermu. Aku juga percaya, kamu tidak akan melakukan hal yang begitu keterlaluan. Tapi kamu harus menghadapi kenyataan. Lihat apa yang sudah kamu tulis. Apa itu, Ceh? Dengan perut penuh kebencian. Ini lebih seperti petisi. Karaktermu. Aku juga percaya, kamu tidak akan melakukan hal yang begitu keterlaluan. Tapi kamu harus menghadapi kenyataan. Lihat apa yang sudah kamu tulis. Apa itu, Ceh? Dengan perut penuh kebencian. Ini lebih seperti petisi. Ulang dan tulis ulang. Siapa yang aku ganggu? Sudah selesai? Selesaikan, Sujue. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu pertahankan sikap ini. Hanya bisa membuatmu kembali bekerja. Aku tidak akan bisa pergi ke kolom baru untuk jadi umpan di masa depan. Kenapa begitu? Kamu lihat semuanya. Anwar semakin terampil dalam mengorganisir sekarang. Beberapa pemimpin juga mulai mengenalinya. Mereka hanya tidak setuju. Jadi belum ada pemberitahuan transfer posisi. Jika kamu tidak kembali, sudah lama. Pendapat bisa disatukan. Pada saat itu, sudah terlambat. Jujur saja, aku berharap dari lubuk hatimu bisa tetap bersama si cantik dan punya janji. Aura Anwar sedikit lebih buruk darimu. Jadi aku di depan beberapa pemimpin, berusaha membelikanmu waktu. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu sedang terburu-buru. Oke, aku mengerti. Aku akan kembali sekarang untuk melanjutkan editing. Stop. Sikap apa? Apa maksudmu melanjutkan editing? Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus memperbaiki sikapmu. Tidak boleh salah. Kalau salah, kamu harus merasa kamu salah. Bilang kamu salah, ya kamu salah. Ya dan tidak. Hanya dengan cara ini, bisa ditulis pemeriksaan mendalam. Oke, terima kasih. Atau kamu baik padaku, agar tidak mengecewakanmu. Aku pasti akan pulang dan menulis dengan baik. Bahkan jika aku tidak salah, aku juga akan menuliskan kesalahan orang lain padaku. Lalu mengoreksi diri dengan mendalam. Nah, kan? Ya, begitulah maksudnya.
aku mengirimmu untuk membantu. Ini sengaja, ya? Bukan saat aku kewalahan. Kamu bilang mau pindah rumah. Ada apa? Daking, kamu ini. Aku harus terlihat lebih makmur darimu. Apa jarang aku mengalahkanmu sekali? Sungguh, tidak bisakah kamu memuaskan psikologi menyimpangku? Oke, kalau aku bisa jamin dalam 1 jam. Kalau kamu tidak gantung diri, aku akan bantu kamu pindah. Atau kamu sudah siapkan barang-barangku untukku. Kamu ingat? Tulis S-word di buku tabungan. Aku yang ambil. Kejam sekali. Yang paling beracun adalah hati wanita. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Hei, ada miliaran orang di bumi. Aku percaya, Tuhan seharusnya tidak hanya melihatku sebagai yang tidak menyenangkan. Kalau besok pagi matahari terbit, aku akan keluar mencari pekerjaan, mencintai hidup dengan penuh semangat seperti biasa. Kalau tidak, aku akan mengurus diriku sendiri. Jalan menuju tak terhingga. Mulai sekarang, Tuhanku, motomu akan berubah. Aku ingin bersemangat. Cintai hidup. Seperti biasa, ayo. Bekerja keras, tidur. Sayangnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang berbicara. Membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu tidak membiarkanku tidur. Matikan dan mati. Oke. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Berhenti. Terima kasih Tuan. Oke. 123 tidak perlu mencarinya. Dah. Terima kasih. Suami, aku datang. Suami. Suami. Hey Camo. Suami. Hey Camo. Ups, berhenti. Berdiri. Sayang, menurutmu aku feminin sekarang? Ini, kamu minum terlalu banyak lagi kan? Alkohol dan seks setelah minum. Kamu. Tidak ada tempat untuk minum terlalu banyak. Ayo. Aku haus. Nah, kamu siapa? Wanita. Bangun. Kakak, jangan buat masalah di tengah malam. Aku ngantuk, jelaskan padaku. Ada apa dengan wanita di luar itu? Yang di luar? Dia baru saja berteriak ingin menikahiku. Menurutmu apa yang terjadi?
menari-nari di rumah orang jam 3 pagi. Bisa bertemu orang baik? Kakak bagaimana? Wanita seperti apa yang bukan orang baik bersamamu? Orang tidak tidur dengan kalian. Pakai apa jam 3 pagi? Kenapa aku tidak bisa memberitahumu? Bukan kamu yang menjelaskannya padaku. Apa hubungan kalian? Teman biasa, pupu. Teman biasa. Teman biasa mana yang pernah kamu temui? Tinggal di rumah orang seperti ini. Itu juga benar. Ya, tidak baik. Kakak, bukankah kamu sabuk hitam taekwondo? Bantu aku membuangnya. Ayo, kamu punya kemampuan untuk membawanya pulang. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Kakak, kenapa tidak kamu menampungnya semalam? Cuma semalam. Hei. Tidak pernah ada wanita liar menginap di rumahku. Oke, kerja bagus. Hei. Oh, Apa yang kamu lakukan? kakak, izinkan aku bertanya sesuatu. Kamu bilang sebelumnya dia yang mengganggumu. Ya, Bukan durian itu. kakak, biar aku jelaskan. Berapa kali aku sudah mengatakannya? Aku punya persahabatan murni dengan kakak Najing. Kamu yakin? Aku yakin. Pasti dan pasti tidur. Yo. Ini sangat kaya. Hei kakak. Sulit didapat. Wajahmu cerah hari ini. Ya, ada acara bahagia apa? Ngomong kosong apa? Kamu duduk dan makan. Ups. Itu benar. Bagaimana dengan gadis kemarin? Ajak mereka keluar makan bersama. Aku hampir lupa perbedaannya. Siapa itu? Keluar makan? Ini dia, kepalaku pusing. Oh, ini kaya dan hangat. Hei, Kak, halo, maaf. Aku minum sedikit terlalu banyak kemarin. Otak ini tidak baik untuk itu. Maaf. Tidak apa-apa, duduklah. Hei. Kamu suka Golden Valley? Aku suka. Bukan kakak kamu. Tanya orang untuk apa ini? Orang seperti kamu. Kamu suka orang? Pupu teman biasa. Hei, aku tidak bilang aku mencari kamu untuk menjadi menantuku. Oh, Kamu kerja apa? aku jual mobil di toko 4S. Kalau punya pekerjaan serius, lakukan sesuatu yang serius. Perhatikan di masa depan. Kamu harus suka menjadi teman biasa dengan Jingu kami. Aku sangat menyambut kamu. Kamu juga bisa datang sebagai tamu di masa depan. Tapi kalau kamu punya pikiran lain, maka hindarilah. Kalau seperti tadi malam, aku tidak akan sopan padamu. Oh, aku menjadi. Hei itu, jangan takut padaku, kakakku hanya bercanda denganmu. Cepat makan. Golden Valley. Kamu dan itu? Liu Ling benar-benar teman biasa. Ini bukan tidak. Kamu sudah mengonfirmasi NN beberapa kali dalam kurang dari 12 jam. Aku hanya bertanya apa yang salah. Lalu aku akan memberitahumu sekali lagi terakhir kali. Kami adalah persahabatan yang murni dan bersih. Makan lebih banyak, ayo. Hello, Tuan Lu. Sudah sampai di perusahaan? Baru sampai. Tuan Lu, ada apa denganmu? Cek profil onboarding karyawan baru itu. Aku mencari alamat rumah Liu Lin. Kirim ke ponselku. Oke, selamat tinggal Tuan Su.
siapa? Ini dia. Kenapa kamu? Aku datang untuk minta maaf. Angkat kepalamu dengan kakimu. Menghilang seperti bola berbulu. Hei, Apa yang kamu lakukan? Tidak cukup hanya membuliku. Datang ke rumah kami. jangan khawatir. Tolong dengarkan aku dulu. Aku datang untuk meminta maaf padamu dengan sangat tulus. Aku salah paham dengan hubunganmu dan Jingu. Aku benar-benar percaya sekarang. Kamu dan Jingu memiliki persahabatan yang murni. Aku secara resmi meminta maaf padamu. Maafkan aku. Ini adalah kunjungan yang sangat tulus. Aku harap kita bisa lebih bersahabat nanti. Jangan khawatir. Sikapku padamu hari ini akan sangat spesial. Sangat ramah. Silakan duduk. Apa yang kamu lakukan? Harap beritahu apa? Jika kamu berani membuli lagi, ku belah kepalamu. Siapa yang membuli siapa yang membulimu? Hei, taruh itu, taruh itu. Kamu adalah seorang wanita. Tidak bisakah kamu terlihat seperti wanita? Aku senang mengatakannya dengan cepat. Apa yang kamu lakukan denganku? Menyatakan niat. Aku. Tidakkah cukup aku datang ke sini untuk minta maaf? Kamu datang ke rumah kami untuk minta maaf padaku. Kamu pikir aku akan percaya? Aku benar-benar hanya datang untuk minta maaf. Oh. Kamu tidak memintaku kembali ke perusahaanmu, kan? Tidak, pasti tidak. Ya, Pak. Luar kata-kata. Apa sebenarnya? Ya, ada sesuatu untuk dikatakan, atau tentang otot dan tulang. Apa Mira? Apa kamu maunya? Tidak, tidak. Dengarkan aku sampai selesai. Apakah kamu menggunakan diskon 20%? Membeli suite yang kami kembangkan. Kenapa? Begini masalahnya. Diskon 20% itu sama sekali tidak disetujui oleh perusahaan kami. Diskon yang kamu hemat dibayar lebih dulu oleh Jingu. Kamu bisa beli. Maksud kamu apa? Itu Jingu. Aku membayar lebih dari 200.000 yuan untuk rumah itu. Kamu ngomong sembarangan. Aku harus datang ke sini untuk membuat cerita. Main dengan kamu? Kalau kamu tidak percaya apa yang aku katakan, kamu bisa periksa ke perusahaan kami. Aku dapat diskon 20% yang dijanjikan Jingu. Dia bilang perusahaan juga punya bagian dia. Kamu juga sudah bekerja bertahun-tahun. Kamu pasti paham aturan dasar bisnis. Kamu lihat sendiri. Aku direktur utama perusahaan itu. Brankas bilang tidak dihitung. Kalau aku tidak setuju, siapa yang bisa beli rumah dengan diskon 20%? Dan aku tidak pernah setuju. Sekarang kamu paham. Diskon yang kamu bayar lebih sedikit diberikan oleh Jingu. Dan dia melakukannya dengan mengorbankan mobil kelas rendah. Tersadar. Hei. Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bilang ini supaya kamu bayar aku. Karena Jingu sudah setuju. Aku tidak perlu mati-matian dapat dua ujung, kan? Aku hanya berharap kamu paham. Kamu mungkin tidak punya perasaan apa-apa ke Kim Gu. Tapi Jingu belum tentu. Kamu bilang sebaliknya. Seorang dia, lebih mungkin. Maukah kamu bayar sebanyak itu untuk seorang wanita? Kamu bilang Jingu tertarik padaku. Bagaimana mungkin? Aku lebih tua beberapa tahun darinya. Aku selalu menganggapnya anak kecil berbulu. Benar, jadi itu masalahnya. Kita harusnya bijak. Kalau kamu tidak punya perasaan ke Golden Valley, kamu harus bilang langsung padanya. Kalau tidak dia semakin dalam. Tidak baik untuk kita. Aku kasih tahu. Kalau yang kamu katakan benar. Jangan khawatir, aku pasti akan membalikan uangnya ke Jingu. Aku tidak akan berhutang sepeser pun padamu. Nah, karena kamu adalah orang yang punya ambisi dan tekad. Jika memang seperti yang kamu katakan, jika kamu berpikiran terbuka tentang Golden Valley, maka kamu bisa memutuskan sendiri. Tentu saja uang yang dia bayar. Aku juga mentransfernya ke dia dari rekening perusahaan. Jika kamu bersedia mengembalikan uangnya ke perusahaan, aku juga tidak keberatan. Jangan khawatir, jika apa yang kamu katakan benar. Aku bilang mengaku saja, mengaku saja. Oke, bagus. Jika kamu benar-benar melakukan ini, aku sangat mengagumimu. Aku benar-benar tidak butuh kekagumanmu. Begitulah, kamu tahu. Kenapa kamu tidak memeriksa rekening perusahaan kita?
Kamu juga bisa mengecek dengan Jingu. Tentu saja. Aku sangat khawatir dengan karaktermu. Aku harus melakukannya sendiri. Oke, ayo pergi. Hei, Mama, kenapa kamu sudah kembali? Ashley ya. Hey, hello. Mama, apa kamu terlalu banyak menonton drama Korea? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kembali dan aku akan menjelaskan padamu. Pergi, lalu pergi. Jangan khawatir, kembali. Datanglah saat kamu punya waktu. Hey. Oh, sayang. Orang ini sangat tampan. Itu yang disebut pria tampan. Haha, duh. Kenapa terlihat sangat familiar bagiku? Hahaha, itu pria dari situs Jayuan. Terima kasih, sama-sama. Pulang dulu. Oke. Kamu lihat. Rumahmu diskon 10%. Tapi kamu membelinya dengan diskon 20%. Kemana perginya itu? Lalu kamu masih tidak meragukanku, kan? Kamu bilang kita perusahaan besar. Perlu untuk uang kecilmu. Apa kamu sengaja bikin akun palsu buat lihat? Orang Kingwo baik banget ya. Baik banget. 10 kali lebih kuat dari kamu. Jangan selalu ngelantur dong. Ini bukan soal siapa yang baik atau enggak. Kamu menyesal sama yang baru aja kamu bilang? Ya enggak lah, gue enggak nyesal. Kalau uang itu beneran dari Jingu, pasti gue bakal balikin uangnya ke dia. Wah bagus tuh Kesalahan minum. Satu kesalahan bikin dendam selamanya. Bro. Kamu bilang kali ini, keluarga kamu selalu jahat ke gue ya? Iya, kamu tuh kayak ditembak aja. Gue belum selesai. Dah, bro. Ngobrol lagi lain kali, bye-bye. Bro. Ayo ngobrol seru lain kali. Dah. Hello, bro. Kamu datang ke perusahaan. Ngapain sih? Apa kamu juga mikirin gue? Cuma bercanda doang kok. Langsung. Tahu. Gue harus ambil sikap dulu. Gue gak suruh dia balikin uangnya. Dia harus balikin kan? Enggak, bro. Bukannya ini udah selesai? Kenapa bahas yang lama lagi? Gue tiba-tiba ingat lagi. Kalian berdua ngobrol langsung aja. Bukan yang itu. Kak Jing, dengerin gue jelasin. Kenapa gue harus kasih diskon ini ke kamu? Karena gue janji ke kamu. Karena udah gue janjiin. Gue harus tepati janji. Kamu tahu kan enggak peduli kita hubungan apa enggak? Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Enggak perlu balikin uangnya. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Kenapa tidak penting? Ada izin, ada darah. Kenapa aku harus memanfaatkanmu? Apalagi, ada mata ketiga yang mengawasi. Tunggu lihat leluconku. Aku tidak bisa membiarkan kebahagiaan dari berita orang lain seperti ini. Kamu meremehkanku, kan? Lalu apa? Saudaraku. Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia tidak bermaksud. Halo, siapa yang bilang itu? Maksudku Jingu adalah saudaraku. Aku sangat menghormatinya. Dia bilang tidak perlu mengembalikannya, tidak perlu mengembalikannya. Kalian semua tahu itu. Seorang wanita. Tidak peduli seberapa bersih dia terlihat. Besi tulang yang berdentang. Ketika menyangkut uang sungguhan. Itu masalah besar. Tidak apa-apa, jika kamu benar-benar tidak membayarnya kembali. Kami semua akan mengerti. Lihat uangnya. Sifat manusia.
Ya. Saudaraku, dia benar. Kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Aku janji padamu. Apakah kamu ingin membayarnya kembali? Sama sekali tidak akan ada yang memintanya lagi darimu. Hentikan saja metode agresifnya, oke? Jika aku ada kedai, kamu benar-benar tidak membayarnya kembali, kan? Kamu penipu licik dan berbahaya yang bermuka dua. Bukankah kamu tangguh? Bukankah kamu ambisius? Bukankah kamu lebih baik pecah daripada utuh? Ini masalah besar. Kamu mati-matian menjaga gengsi dan menderita. Aku seorang yang keras kepala. Dan itu kuat ketika harus kuat. Aku akan memberitahumu apa. Jangan pikir lebih dari 200.000 yuan bisa menakuti gadis ini. Gadis ini lebih baik menjadi hantu kelaparan daripada menjadi budak yang ditaklukkan. Oke, hebat. Kamu sangat jujur. Aku mengagumimu. Tetap tidak mau mengalah. Kamu hati hitam. Apa begitu kejam? Apa tega melihatku sebagai gadis kecil? Kamu kaya. Aku cuma pekerja paruh waktu. Tidak banyak uang. Aku akan belikan kamu segelas melamin. Bisakah berhenti meminta uang dariku? Aku mohon. Jangan menyedihkan. Aku tidak makan ini. Saat kamu memerasku $3.500. Apa kamu lemah? Dalam kata-katamu. Itu namanya balas dendam. Bukan aku. Aku pemeran utama, aku yang bayar. Apa yang kalian berdua lihat? Kalian berdua terus bicara. Uang Jin Kuo? Jangan minta darinya. Meski hanya lebih dari 200.000. Dia juga tidak mampu. Anak ini menyedihkan. Hah, itu aku. Aku tidak mau lagi. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Kamu bilang tidak dihitung. Harus dikembalikan hari ini. Aku bilang kembalikan. Aku tidak mau lagi. Kamu harus bayar kalau tidak mau. Jangan kirim ke rumahmu. Kembalikan uangnya. Kalau tidak punya uang, harus bayar. Tidak kinger-kinger. Kenapa kamu begitu keras kepala? Bukan aku tidak minta uangmu lagi. Kamu tetap bayar. Apalagi? Tentu. Kamu harus bayar kembali. Lalu kamu bayar kembali. Bukankah lebih dari 200.000? Benar? Tolong kembalikan uangnya dulu. Taruh di sini. Kapan akan dipakai lagi? Bisa ambil lagi. Boleh? Baik, ayo. Nah, menurutmu ini boleh? Aku gak punya banyak uang tunai sekarang. Aku cuma punya 30.000. Aku masih harus beli peralatan. Gimana kalau aku kasih surat hutang dulu? WK. Ngapain kamu ketawa? Apa yang lucu? Bilang bayarkan. Jangan langsung bilang bayar tunai. Aku buat surat hutang buktiin aku bakal selalu akui hutang ini. Lucu ya? WK. Maaf. Aku emosi. Aku beneran gak ngetawain kamu. Aku gak lega sama keputusanmu. Aku lega jadi ketawa. WK. Mesum itu bukan gitu. Hakak jing. Kamu minum obat salah ya? Aku gak minta uang lagi. Na pain bilang gutang? Ini bukan surat hutang. Kakak marah. Aduh, mais. Kamu lihat gak? Kinye ini emang beneran emosian. Iya, ambisius banget. Aku hormat. Aku kagum sama dia. Adik. Aku kaya lagi ya? Jin Kuo, kamu baik banget. Sifatnya bagus. Meskipun hari ini kakak hutang. Tapi aku seneng banget. Kakak nasihatin kamu. Jaga jarak sama orang ini. Jangan sampai dia nularin kamu. Kakak traktir kamu makan enak. Ayo. Mas, aku makan dulu. Dah WK. WK, berani banget. Ketipu. Udah. Ok. Hakak spirit. Jangan tusuk aku. Gerakan aku. Hilangkan kata Jing dan panggil aku kakak. Aku juga suka hubungan kakak adik. Jinggu, jangan bercanda seperti itu lagi. Oh ya, Oke, tidak. Tidak bercanda. Kakak,
Apa rencanamu untuk masa depan? Apalagi yang bisa kurencanakan? Terus mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang dan menghidupi diri. Hasilkan, tunggu. Tenang. Hello kakak. Hei, kamu dari mana saja? Bagaimana dengan di bawah? Kenapa kamu membawanya kembali? Bagus untuknya, bagus. Benarkah? Benarkah bahwa dia kembali cepat? Dia bilang biarkan kamu kembali. Biarkan aku naik. Apalagi yang ingin dia lakukan? Ini hal baik untuk berbicara. Apa baik yang bisa dia lakukan? Hei, kembali dan lihat. Tidak, pergi. Oh, tidak apa-apa, aku memberitamu. Hanya 3 atau 5 menit. Tidak apa-apa, pergi. Kakak, aku kembali. Nona Liu, kamu kembali. Aku tidak ingin kembali. Dia menarikku kembali. Jangan marah. Semua perilaku tidak sopan yang pernah kulakukan padamu sebelumnya. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Mohon maafkan aku. Ada apa? Aku bersumpah di depan kakak. Permintaan maafku sangat tulus. Sangat tulus. Bukan kakak itu. Kamu juga minum obat yang salah? Jangan menyela. Sikapku formal. Nona Liu, mohon maafkan aku. Apa maksudmu? Aku hanya ingin memintamu tetap di perusahaan dan terus bekerja. Hei. Kakak, ini bisa dipercaya. Kamu tinggal di sini, jadi tidak perlu keluar mencari pekerjaan. Ya. Dan gaji pokokmu akan langsung naik 20%. Dari 8.000 menjadi 9.000. Bonus dan tunjangan tambahan. Kamu sakit? Sangat baik. Aku mengerti. Apa kamu takut aku tidak bisa membayar 200.000 yuan keluargamu? Apa kamu ingin menahanku di sini? Aku pasti tidak takut kamu tidak bisa mengembalikan uang kecil di Jingu. Aku pasti tidak ingin menaruhmu di bawah hidungku dan mengawasi. Itu dua hal yang berbeda. Sangat sederhana. Kita berdua berpikir kamu adalah orang yang sangat jujur. Orang yang sangat bisa dipercaya. Aku hanya ingin mempertahankanmu di perusahaan. Hei itu. Saudaraku luar biasa. Aku pikir ini bisa dipercaya. Kakak itu, kamu tinggal dan bekerja. Aku mendukungmu. Ini harus dianggap sebagai veto, kan? Gaji pokok 1 bulan 9.000. Jika ditambah yang lain, mungkin bisa mencapai 10.000. Dari perspektif strategis, harus tinggal. Tapi aku adalah musuh bebuyutannya. Bekerja untuknya lagi. Apakah itu berarti sedikit menjual diri untuk kemuliaan? Sangat tidak ambisius. Jangan pernah menjual diri untuk kemuliaan. Oke. Aku pasti tidak akan kurang ambisi. Kamu bekerja untuk perusahaan. Perusahaan membayarmu apa yang pantas kamu dapatkan. Ini pertukaran yang setara. Sama sekali tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita sepenuhnya setara dalam kepribadian. Kita semua adalah pekerja. Pekerja adalah yang paling terhormat. Kamu dan aku bisa mendengar hatimu. Benarkah? Jangan khawatir. Oh, Apa kamu puas dengan kompensasi yang diberikan perusahaan? puas. Itu akan baik. Bisa kembali bekerja. Gauta, kenapa dia begitu patuh akhir-akhir ini? Dia bingung. Tidak melambat. Kenapa dia tahu apa yang ada di pikiran saya? Bajingan ini bisa membaca hatiku. Sang permaisuri membuatku sangat ketakutan. Masuk.
Nona Liu, kenapa kamu kembali lagi? Yah, aku selamat. Apa maksudmu? Aku kembali bekerja. Kamu menyambutku. Itu baik. Yah, ini disebut akhir dari gunung dan sungai, dan tidak ada jalan. Selain dengan pohon loglak dan bunga. Yah, selamat. Terima kasih. Aku akan meminta kamu untuk merawatku di masa depan. Apa yang harus diurus? Apakah kita teman? Jangan perlakukan aku sebagai manajer di masa depan. Apakah ada pekerjaan baru untukku? Tidak perlu, tetap pada rencana asli. Selesaikan kasus Wusi terlebih dahulu. Oke, aku pasti akan memuaskanmu. Oke. Oh benar. Juga jika kamu punya waktu, pertimbangkan fase kedua taman di sana. Kamu juga melihatnya kemarin. Bos tidak terlalu puas dengan efek publisitas di sana. Kita perlu mempelajarinya. Buat rencana yang lebih berdampak. Tapi hal ini, aku sudah menyerahkannya kepada rekan-rekan di luar untuk mengerjakannya. Jika kamu punya ide bagus, ajukanlah. Lupakan jika tidak punya. Fokus utama kita masih ingin menaruhnya pada kasus Wusi. Ah, aku mengerti. Kalau begitu aku akan keluar bekerja dulu. Oke. Oh, Nona Liu? Jangan panggil aku manajer di antara kita berdua di masa depan. Panggil saja aku Chen Peng. Itu tidak sopan. Tidak ada hubungannya dengan kesopanan. Kita seumuran. Dari sisi Suye, kita bisa dianggap teman. Kamu selalu dipanggil manajer. Sangat jelas. Kalau tidak, aku akan tetap memanggilmu manajer di kantor. Bolehkah aku memanggil namamu setelah keluar dari kantor? Ya, boleh. Publik dan pribadi. Jangan panggil aku Nona Liu lagi. Kedengarannya aneh. Heh, Oak. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Liu Ling. Hei Jagang Jaek. Apa yang kamu lakukan? Kakak Sin, tolong simpan surat pengguna diziku. Yumin, jangan kekanak-kanakan. Aku tidak kekanak-kanakan. Dan aku bukan lagi gadis kecil. Hei hei. Kakak, ada apa dengannya? Ya, kamu mengganggu orang lain lagi. Kamu sangat penasaran. Kalau begitu kamu yang tanya untukku. Oke. Ah benar. Rencana publikasi Wusi itu? Ada ide yang matang? Belum. Aku sedang mengumpulkan banyak informasi. Oh, tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru, aku tidak bermaksud mendesakmu, santai saja. Hanya saja kamu memberiku kasus yang berat. Kalau aku tidak melakukannya dengan baik, aku takut mengecewakan harapanmu. Hei, lihat kamu. Itu tidak benar. Yah, ini proses bertahap. Jangan khawatir. Tidak pernah dengar tergesa-gesa membuat sia-sia. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. HMPH. Oke, informasi properti dan latar belakang terkait. Setelah kamu familiar dengannya, cari di internet. Banyak rencana jadi di internet. Kamu lihat lebih banyak. Untuk referensi. Inspirasi segera. Kalau tidak mengerti, tanya aku. Baik di kantor atau setelah pulang kerja. Aku pasti akan bertanya padamu di masa depan. Lihat, kamu sopan lagi. Singkatnya, kerja keras. Hidup dengan baik. Jangan membuat dirimu lelah. Oh, wanita. Tidak mudah untuk keluar dan bekerja. Secara umum, pria tidak ingin pacar mereka menghabiskan terlalu banyak waktu. Lebih banyak energi di pekerjaan. Jika kamu memiliki perlawanan dalam hal ini, kamu beritahu aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyerahkan pekerjaan pada orang lain. Oh, tidak. Tidak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Aku sendirian. Aku yang memutuskan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mempengaruhi pekerjaanku karena urusan di rumah. Oh, Begitu?
Kalau begitu, silakan. Tidak, aku akan mengantarmu pulang. Aku mampir. Terima kasih. Oke. Ini dia. Terima kasih, Chen Peng. Sama-sama, cepatlah. Oke, naik dulu. Ya, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Kulit lembut. Menghembuskan napas seperti anggrek. HMPH, sayang sekali. Hahaha. Oh, sayang. Apa yang harus dilakukan? Aduh, aku agak mengantuk di sini. Aku harus bekerja besok pagi. Berpura-pura. Berhenti berpura-pura. Ketika kamu ingin berbicara omong kosong di masa depan, lihat jam dulu. Baru jam 7:15. Ngantuk apa? Bisa tidur kalau pulang? Aduh, baru jam 7 lebih. Kalau gitu aku nggak bisa tidur. Ya udah, aku nonton TV bareng Mama aja. Iya, Ma. Kamu nonton sampai episode berapa? Episode 12, bagus nggak? Lihat tuh aktor utamanya. Mirip nggak sih sama si Smekta itu? Smekta apaan? Basa-basi lagi sama aku, ya? Ah? Tadi aku ketemu Smekta. Mama main kemarin malam di mana? Lupa. Aktor utamanya udah ngungkapin perasaan ke artis utamanya belum? Udah. Udah deh, mau menjebak Mama lagi, ya? Kasih sesuatu. Gimana kalau kali ini Mama nggak mau terjebak? Cerita aja tentang kalian berdua hari ini. Nanti aku cerita tentang acara TV semalam. Aduh, MA, kamu selalu overthinking. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Bukan seperti yang kamu pikir. Iya, MA, aku lagi sibuk sedikit 2 hari ini. Flu kamu udah sembuh belum? Jangan ganggu aku lagi. Asal kamu punya pasangan. Begitu kamu menikah, Mama bisa tenang. Aku nggak akan sakit-sakitan lagi. Dan kamu tahu nggak, MA, nikah itu penting banget buat kamu. Khawatir terus. Imunitasku jadi turun. Aduh, hai mamaku. Kamu benar-benar talenta. Gimana sih bisa nyambungin apa aja dengan nikah? Apa hubungannya sama nikah? Bisa nggak aku melayanimu? Aku salut sama kamu. Salut. Aku salut sama kamu. Kamu bisa aja. Ayah, jangan pura-pura miskin sama aku. Jujur aja sama aku. Kalian berdua udah sampai mana? Apa? Sampai mana? Ibu, aku benar-benar tidak ada hubungan apapun dengannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harus bilang kita berhubungan. Hanya satu hubungan, adalah musuh. Musuh bebuyutan. Sudahlah, jangan dimakan. Apa yang kamu lakukan? Ibu, berhenti makan. Setiap hari aku cuma punya ini untuk tambah vitamin C. Lihat kamu. Jangan main-main dengan benda. Tidak bisakah kamu menikah? Kamu baru saja mengisi semua 26 huruf ABCD ini. Apa gunanya itu?
Hahaha. Oh, aha. Hahaha. Kakak, kamu belum tidur sampai larut malam. Aku pergi mencari Yumin. Bagaimana dengan orang lain? Ini. Sembunyikan semuanya. Tidak bisa sembunyi dari kamu. Kakak, aku mau tanya sesuatu. Ya, aku tahu kamu merawat Yumin selama bertahun-tahun. Ada alasannya. Tapi Yumin merawatmu. Itu juga sangat teliti. Apakah kamu punya Yumin di hatimu? Kenapa kamu bergosip tentang ini? Apa urusanmu? Bukan ini. Bagaimana bisa bukan urusanku? Aku baru saja ngobrol dengan Ji Chon. Chon, bicara denganku. Jia menakuchiku. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Jia bilang Jia mencintaiku. Kakak, aku akan jujur padamu. Bahkan aku menyukainya. Aku ingin kabur bersamanya. Kamu bercanda sekarang? Aku khawatir tentangnya. Katakan di mana dia. Bagaimana kamu bisa tidak percaya? Tidak, aku tidak bercanda. Yumin sedang marah sekarang. Jangan pergi dia juga. Cari dia dan dia tidak akan kembali denganmu. Lalu itu bukan urusanmu. Aku biarkan dia kembali dan dia bisa kembali. Hei, kakak, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kamu suka orang yang bernama Liu Lin? Hei, jangan bicarakan itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku di mana Yumin? Atau ikut denganku? Kamu menghindari pertanyaan. Kamu bilang atau tidak? Bukan soal kamu bilang atau tidak. Apakah kamu suka yang bernama Liu Lin? Jawaban positif ya atau tidak. Ya atau tidak aku beritahu kamu. Yumin sendiri tidak punya hati. Aku sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar dalam bahaya, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Beritahu aku di mana dia. Aku akan mencarinya sekarang. Ini untuk kebaikannya sendiri. Begini. Jika aku tidak datang melihatmu malam ini, apakah kamu akan tetap di tepi danau seperti ini? Aku tahu kamu akan datang. Kenapa begitu? Aku hanya tahu. Snogo, Oke. aku pikir kamu sudah berubah. Aku sudah berubah? Apakah karena dia? Siapa? Lulen. Bagaimana kamu bisa melibatkannya? Dia. Dia adalah orang yang dipercayakan angin pohon padaku. Jadi kamu perhatikan dia khusus? Hei gadis. Jadi kamu merasa diabaikan. Kamu sangat manja. Kamu pikir aku manja. Tapi aku pikir itu karena aku terlalu peduli padamu. Yumin baik padaku. Aku akan selalu ingat. Nasanogo. Di mana aku di hatimu? Jagung. Jangan buru-buru menjawabku. Aku hanya ingin kamu tahu. Tidak peduli di mana aku berada di hatimu. Di hatiku. Hanya ada satu tempat untuk Sinogo. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan jagung di masa depan. Aku akan tetap di sisimu diam-diam. Mana-mana. Menang Yume. Hadaku. Sino, kamu mengerti? Jagung, banyak hal, kamu masih muda. Tunggu sampai suatu hari kamu dewasa. Kamu akan mengerti apa yang kamu katakan hari ini. Sangat kekanak-kanakan. Bertahun-tahun. Kamu masih menganggapku seperti itu. Gadis kecil yang hanya bersembunyi di sudut dan menangis? Ini bukan tentang waktu. Tidak peduli berapa tahun berlalu.
kamu akan selalu menjadi gadis kecil di hatiku. Maka aku harus selalu memanggilmu Chino. Benar? Lalu apa? Tapi harus bagaimana? Dia hatiku. Aku sudah lama menganggap Sino sebagai pria. Oke. Oh, aku mengerti. Snogo. Bahkan jika kamu punya pacar di masa depan, aku juga akan tetap di sisimu. Lucino. Apa perasaanmu terhadap Liulin? Bagaimana dengan Yumin? Durian. Hei, Jagung, kamu ada waktu? Ah, ya. Aku ingin bicara denganmu. Oke, ayo ke kafe di gedung itu. Boleh? Ini seharusnya ketiga kalinya kita bertemu. Apakah itu Aku tidak ingat. Kamu ingat pertama kali kita bertemu? Pertama kali Bertemu pertama kali. Biar aku pikirkan. Yah, pertama. Oh. Yah, aku sengaja ingin marah pada Tuan Lu malam itu. Jangan diambil hati. Tidak apa-apa, Sino sudah memberitahuku. Dia sudah menjelaskannya padamu. Yah, jelaskan saja. Jangan salah paham. Yah, apakah Sinocho memberitahumu? Hubungan sebenarnya antara aku dan dia? Oh, tidak. Oak. Sebenarnya, kamu tidak bisa membayangkannya. Sinocho adalah pacarku. Dia sudah merawatku selama 6 tahun. Oh. Haha, sekarang aku tahu. Tidak terlambat untuk mengetahuinya. Yah, meskipun Sinocho tidak pernah mengumumkannya. Tapi semua orang tahu bahwa kita akan bersama cepat atau lambat. Jangan khawatir. Aku benar-benar tidak ada apa-apa dengan Tuan Lu. Aku hanya ingin memberinya masalah malam itu. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Sebenarnya, bahkan jika kamu benar-benar memiliki perasaan untuk Sino, itu tidak sebaik aku. Tapi aku masih berharap kamu bisa menjaga jarak yang aman dengan Sinocho. Aku pikir itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Sama sekali tidak berlebihan. Jangan khawatir. Aku bukan tipe orang yang merusak perasaan orang lain. Itu akan baik-baik saja. Yah, aku sudah bersama Sino begitu lama. Aku sebenarnya mempercayainya. Dan tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan tetap berada di sisinya. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Oke. Kamu sangat mengenalnya. Maka kamu seharusnya tahu siapa ayahnya. Ayahnya. Aku mendengar ini dari Jinggu. Orang tua Sinocho sudah bercerai saat dia berusia 3 tahun. Sudah bercerai. Sinocho tidak pernah membicarakan keluarganya. Tapi itu tidak berarti aku tidak mengenalnya. Mengapa kamu menanyakan itu? Oh, tidak. Aku cuma pengen ngobrol ngerumpi aja. Sedikit penasaran. Haha. Ada apa? Panas banget, aku nggak bisa makan. Aku juga penasaran. Nggak bisa makan, bos. Beli pesanan, ini dia. Terlalu panas. Nah, kalian berdua totalnya 40. Ah, kenapa pergi cuma makan 2 suap? Nggak enak ya? Toko ini panas banget. Sama sekali nggak bisa makan ini. Permisi? Terlalu panas, pasang AC dong. Nggak heran sepi pengunjung. Kalau gitu, balik lagi pas udah lebih adem. Oak, tunggu sebentar. Yo. Ah, itu dia. Hey, Nok. Duduk sebentar.
Kalian anak-anak jadul ya? Esmangga beras kamu? Eo. Liu Lin mana? Dia sibuk pindahan 2 hari ini, jadi nggak datang. Gak heran toko ini terasa sepi. Beneran nggak bilang? Tanpa dia di sampingku. Cerewet terus. Aku masih agak nggak nyaman. Kenapa dia datang ke kerja part-time kamu? Katanya mau kerja part-time di sini. Tapi aku tahu dalam hati. Dia ngeliat tulang-tulang tuaku. Pengin bantu aku. Bilang, di mana lagi bisa nemu cewek sebaik itu? Hei, nanti kalau ada cowok yang suka sama dia, aku pasti kasih tahu dia. Jangan sampai kelewat. Tepat banget. Kalau kamu sendiri, kamu sudah kehilangan. Oh, maksud kamu APA? Kadang-kadang, apa yang hilang akan selamanya terlewat. Jadi agar tidak ketinggalan lagi, kamu harus mendengarkan hatimu sendiri. Nono, sekarang ayah akan mengajarimu cara melakukannya. Kamu harus ingat. Oke, jadi kita harus memisahkan putih telur dari kuningnya. Kamu lihat itu? Nono, kuning telurnya sudah siap. Lalu apa yang harus aku tambahkan? Dengan krim. Hei, pintar sekali. Krim itu. Terakhir, anggur apa yang akan kita tambahkan? Anggur kopi. Ja, oke. Bagaimana sekarang? Kita masukkan ke lemari es selama 4 jam. Kenapa lama sekali? Yo tidak sabar. Si rakus kecil ini. No. Nah, ayah akan menceritakan kisah tentang tiramisu. Mau dengar? Ah, bagus. Ya, saat Perang Dunia Kedua. Seorang tentara Italia akan pergi ke medan perang. Oh, tidak ada apa-apa di rumahnya. Bagaimana dengan istrinya? Hanya memasukkan kue yang bisa dimakan. Ada beberapa bahan yang tersisa. Ah, buat kue besar. Kue ini disebut tiramisu. Kemudian, tentara ini berada di medan perang. Begitu makan tiramisu, dia akan teringat rumahnya. Ingat istri tercintanya. Jadi, tiramisu dan lainnya. Bawa aku pergi dan ingat 2 maknaku. Membawanya pergi. Yah, tidak hanya enak. Dan ada cinta dan kebahagiaan. UPS. Paman, kami datang. Aku datang. Hahaha, hei. Kamu tidak perlu bicara. Kurasa begitu. Sama saja. Rindu aku, hahaha. Ada apa? Enak. Hahaha. Andai saja semua tamu di sini sebaik kamu.
Tiramisu Paman Li. Semua yang kamu makan enak. Hahaha Paman Yu. Kebetulan hari ini aku ada waktu. Tunggu sebentar, aku bantu kamu. Hey Oak. Hai bos. Barangnya sudah sampai. Silakan datang dan tanda tangan. Apa ini? Aktini. Paman Li, kamu makmur. Hei, tidak. Aku belum pernah membelinya sebelumnya. Tidak mungkin salah. Live TV adalah toko kamu. Lihat. Oh, aku mengerti. Kamu tahu apa? Pasti dari tante yang naksir kamu. Hei, tidak berantakan. Aku bicara tentang ini. Berangin, Paman Li. Berangin. Oh, sejuk. Paman Li, toko kita sudah pasang AC. Pasti bisnis semakin baik. Harta dan kaya, sumber keuangan besar. Oh, apa gunanya meminta begitu banyak emas dan harta? Tentu saja berguna. Kamu tidak mau memberikannya padaku? Ya kan aku rasanya juga. Apa itu ingat besar jatuh dari langit? Baiklah. Ayo lakukan. Aku akan memberikannya padamu nanti. Aku ingat apa yang kamu katakan. Uang ini awalnya dari luar. Hidup tidak membawa mati tanpanya. Semua itu palsu. Hei. Paman Li, kamu selalu sendirian. Tidak punya saudara? Saudara. Ya, ada. Lalu mengapa mereka tidak datang menjengukmu? Apa yang harus aku lihat? Lagi. Aku bahkan tidak tahu di mana mereka. Kamu ingin bertemu dengannya? Terima kasih. Paman Li batuk, jangan minum. Minum air sedikit. Kamu bilang. Ah. Aha. Aku pukul. Aku pukul. Aku pukul. Aku pukul. Aku pukul. Pukul. Kenapa tidak ada listrik? Jangan lihat, ada listrik. Kamu. Kamu tutup itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kakak, kenapa kamu di saat paling kritisku? Berikan aku pukulan mematikan. Aku hampir sampai, kamu tahu? Kenapa kamu tidak bilang? Aku menunggu kamu lanjutkan. Oh, tidak. Cuci telingamu dan dengarkan aku. Apa kamu sangat bosan? Aku tidak pergi ke perusahaan untuk melihatnya di siang bolong. Lakukan pekerjaanmu. Aku sudah selesai dengan urusan perusahaan. Kamu sibuk dengan harimu. Kamu main kepak Kenkyo. Kamu dan kakak Shufeng, kamu Hai Bei tidak mengajakku bermain.
Kakak Shu Feng tidak terlihat selama 2 hari terakhir. Apa yang harus aku lakukan? Shu Feng dalam masalah besar. Apa yang kamu lakukan duduk di sini? Kenapa kamu tidak pergi membantunya? Jadi kamu sedikit tidak setia. Siapa yang tidak setia? Beberapa hal hanya bisa diselesaikan sendiri. Orang lain hanya akan membantu semakin banyak. Kalau begitu aku urusi urusanku. Kamu berikan aku ini. Hei, kamu bere. Jangan datang. Aku akan membereskanmu nanti. HMPH, Tuhan tidak menyukaimu lagi. Kamu menyiksaku sampai mati. Apa yang terjadi pada Liu Lin? Pingsan. Apa urusannya dengan aku? Hati-hati, oke. Paman, tolong tidur sebentar. Dokter bilang biarkan kamu istirahat lebih banyak. Sampai jumpa, tidurlah. Nah, kamu di sini. Aku baru saja tiba. Apa yang harus dilakukan di depanku? Mau masuk dan lihat? Apa yang aku lakukan? Apa yang kamu bilang kamu mainkan? Apakah kamu benar-benar bebek yang keras kepala? Hei, jangan datang. Aku jelas peduli pada Paman Li. Berpura-pura tidak peduli. Aku peduli apa yang dia lakukan. Aku tidak peduli jika kamu datang ke rumah sakit untuk menemuinya. Tidak. Apakah kamu memanggilku ke sini? Aku belum pernah melihat orang dengan mulut sekeras itu. Kemarilah. Kemarilah. Apa kata dokter? Kamu tidak peduli? Aku khawatir aku tidak punya kue. Oke? Dokter bilang tidak apa-apa. Tapi penyakit kecil berlarut-larut menjadi penyakit serius. Berubah menjadi pneumonia. Tapi sekarang tidak apa-apa. Biarkan dia istirahat lebih banyak. Tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku sudah bisa melihat hubungan antara kalian. Terutama ketika kamu di rumah sakit lagi hari ini. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu yang membeli AC? Apa urusanmu? Kenapa bukan urusanku? Aku sudah mengenal Paman Li selama bertahun-tahun. Dan dia sendirian selama bertahun-tahun. Hanya seorang kerabat sepertimu. Kenapa kamu tidak mengenalnya? Apa yang kamu pikirkan? Apakah wanita ini delusi? Sudahkah aku memberitahumu itu omongan mabuk? Dan bagaimana jika aku bilang aku datang ke sini hari ini untuk menemuimu? Kamu percaya? Haha, oke. Jangan membosankan hal-hal membosankan ini di masa depan. Bekerja keras. Aku akan memberitahumu. Jika aku sedang bad mood, aku akan memotong gajimu. Nanti, utang dan pinjamanmu. Aku tidak tahu bagaimana membayarnya. Deng Sheng. Berhenti menatap orang dengan matamu yang indah itu. Sangat menjijikan. Yulin sudah pulang kerja. Ayo pergi bersama. Tidak, kita pergi dulu. Aku pergi sekarang. Baiklah, kita pergi dulu. Dah.
Atap perusahaan ada yang perlu dibicarakan. Kamu harus membuat janji di tempat rahasia seperti ini di siang bolong. Kenapa kamu menyadarinya dan mengaku padaku? Mengaku, jangan jorok. Jika benar aku sedang berusaha sekarang, apa yang disebut cemburu yinging nyanyanmu? Aku akan memintamu datang ke sini. Jika aku bisa menghindari mata dan telinga orang sekarang, aku akan menghindari mata dan telinga orang. Menghindari mata dan telinga. Apakah ada hantu di hatimu? Kamu naksir aku. Tidak bisakah kamu normal? HMPH di sini kamu diam. Tidak berpenghuni. Sepasang anak laki-laki sekian dan janda datang ke sini. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu normal? Hei, bagaimana dengan orangnya? Jaga jarak dariku. Aku akan memberitahumu. Apakah aku akan datang kepadamu jika bukan karena tidak ada jalan lain? Oke, ada apa? Ini kuncinya. Ambil. Kunci apa? Ini kunci toko kue Paman Lee. Kunci toko kue. Untukku? Karena Paman Lee sakit. Dia dirawat di rumah sakit. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku ingin kamu membantunya menjaga toko. Kalau tidak, arus orang akan hilang. Sumber keuangan Paman Lee habis. Lalu apa yang kamu lakukan saat aku mengurus toko dessert? Karena aku pindah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kamu bilang iya. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Bisa. Aku tahu kamu yang paling baik hati. Kamu tidak akan tinggal diam. Terima kasih. Hello, namaku Anwar. Senang bisa bertemu kalian semua di sini. Sampai jumpa, ada janji. Lalu di episode terakhir acara ini, ada 2 tamu pria. Berhasil membawa pergi 2 tamu wanita favoritnya. Kita tidak tahu hasil dari masalah ini. Bagaimana kira-kira? Mari kita undang masalah pria tampan dan wanita cantik ini. Ibu. Buka pintu. Oh, sayang. Ini dia. UPS, kamu sedang apa? Kenapa lama sekali buka pintu? Aduh, Sudawa. Kenapa kamu begitu agresif saat bilang aku pindah? Belum subuh. Hei, aku tidak membantumu pindah tanpa alasan. Kamu harus menulis cek untukku dulu. Cek. Kapan kamu tahu aku punya kemampuan ini? Masih menulis cek? Bilang, mau menulis atau tidak? Kalau tidak menulis, aku pergi sekarang. Kamu bisa pindah besok. Aduh, tulis. Bagaimana bilang cek? Aku akan cek sesuka hatiku. Bagaimana menulis asam? Betapa tidak tahu malunya. Bagaimana menulis? Oh, aku ngerti. Aku menulis bahwa aku salah. Aku benar-benar salah. Aku pasti akan berubah nanti. Tidak, ini terlalu dangkal. Aduh, mau aku katakan? Bagaimana denganmu? Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan pemeriksaan sama sekali. Dan kamu tahu apa? Dengarkan saja nasihat kakakku. Hancurkan saja kapalnya. Kamu bisa pergi dengan si tukang sop. Kamu di sini lagi? Kamu pikir aku akan benar-benar menjual diriku untuk kemuliaan? Apa salahnya menjual diri untuk kemuliaan? Aku beritahu sesuatu. Si tukang sop itu sangat baik. Dia sekarang bosku. Dan kamu tahu apa? Aku bahkan diam-diam mengamatinya untukmu. Orangnya baik. Dia antusias. UPS, aku dengar dari Yao Yao. Jika kamu selamat dari bencana, kamu akan dapat berkah nantinya. Lu Dacheng, kamu urus urusanmu dulu. Urusan jodoh ini. Kamu sebenarnya simpan. Ah?
Kamu serius? Kamu coba berkencan dengannya. Mungkin ada percikan. Bagus sekali kamu memikirkannya. Pulang dan kamu akan punya sop siap saji. Orangnya masih bisa membantumu di pekerjaan. Di mana kamu bisa menemukan pria yang cocok untuk menjadi kekanak-kanakan? Jangan bilang dia mener paruh waktu. Bahkan jika dia bos besar bisnis itu. Jadi apa? Kamu pikir kolom kita benar-benar kehilangan bagian mereka? Biaya sponsor? Aku beritahu sesuatu. Mereka menarik dananya. Ada banyak sponsor. Mereka semua berebut mengirim uang ke kolom kita. Jangan lihat dia. Tidak berhasil. Organisasi kelas seperti kita, terkadang uang benar-benar tidak berguna. Mudah digunakan jika kamu punya kekuasaan. Kamu menjadi UPS. Hak ini terlalu jauh dariku. Orang berkepala datar seperti aku. Tidak ada yang bisa kulakukan. UPS, berhenti bicara. Ambilkan aku cek dulu. Biarkan aku meredakan rasa sakitnya sedikit. Tulis dan tulis, aku akan membantumu mengeditnya besok. Ayo. Tidurlah, Yupes. Aku tidak bisa tidur. Kalau kamu tidak bisa tidur, kamu juga harus tidur. Segarkan diri. Untuk bertarung lagi. Hangat dan penuh perhatian. Kamu menjadi? Aku mengerti. Oke, mari kita bekerja. Hey, Manager Chen. Aduh, Manager Chen. Kenapa kamu datang begitu pagi hari ini? Penjualan fase kedua belum terlalu bagus belakangan ini. Apakah ada sesuatu yang belum kamu lakukan dengan benar? Tidak, kami semua mengikuti aturan dan regulasi. Pasti tidak ada masalah dengan layanan. Bos sering mengkritik departemen publikasi kami belakangan ini. Kamu harus lebih memperhatikan. Ya, kami pasti akan memperhatikan ini. Selain itu, pemimpin perusahaan akan segera pindah. Kami tidak berani mengabaikan. Pemimpin perusahaan. Yang mana dari departemen publikasi kamu? Rekan baru. Liu Lingkong. Benar. Kapan dia pindah? Masuk hari ini. Oh. Kenapa dia di sini? Aku tidak tahu. Takdir. Aku minta ibuku untuk pergi ke rumah di malam hari ini. Tidak, ibuku sama sekali tidak mau melihat pria sekarang. Liu Daking, jangan menyelah. Katakan kalau kalian berdua berkomplot. Apa maksudmu? Siapa yang berkomplot dengannya? Aku mengambil kartu pelajar anak Jing. Tidak, sama sekali tidak ada Jing. Hei, Mener Chen. Aku di sini untuk menyelidiki komunitas. Hanya untuk mengumpulkan saran untuk promosi. Aku dengar kamu pindah hari ini. Datang saja untuk melihat apakah kamu butuh bantuan. Suyu. Kamu butuh bantuan? Orang-orang bertanya padamu. Nona Su. Halo. Hello. Aku tahu kamu akan datang. Tidak sopan. Silakan ambil. Nama besar Su. Sama-sama. Pemimpin kita akhirnya menemukan alasan untuk bertemu denganmu. Ambil dan beri sedikit muka. Bunga ini sangat cantik. Ambillah. Terima kasih.
selesaikan semua seksi. Jangan bermalas-malasan. Mari kita mulai. Oh benar, aku di sini untuk bekerja. Hei, Oh bagus. hei, hati-hati. Pelankan. Pelankan. Hati-hati, hati-hati. Hei, pelankan, pelankan. Pergi ke sana, sedikit ke sana. Aku pulang. Taruh di sini. Benar? Nenek sudah bekerja keras. Minum air. Terima kasih. Hei, Yang, wanita kecil ini, aku tahu kamu pindah dan aku tidak bisa membantu. Ya ampun, aku tidak memberitahunya. Dia tidak tahu. Oh, bersama-sama, kamu hanya memanfaatkanku sebagai tenaga kerja, kan? Dia adalah wanita yang sudah menikah. Ayo, kamu hanya bisa membuat masalah. Nona Su, jika kamu lelah, silakan istirahat. Aku akan mengurusnya. Nenek Chen, kamu suka menjaga jarak. Jangan panggil Nona Su. Panggil saja Yue Yue. Atau minum air. Kakak, apa yang dilakukan toko manis di sini? Ada apa dengan Sidong? Mau makanan penutup? Bukan kamu. Kamu memanggil aku dan aku ke kakak Shushu Feng pagi-pagi. Hanya untuk mentraktir kami makan dessert? Salah, bukan mentraktir. Tapi bayar dessert. Dan sekalian menarik pelanggan. Kerjakan tugas dong hahaha. Bukan kakak kamu. Setiap hari sibuk. Kamu sering ngomong kosong? Kalau relawan, jadilah relawan. Jangan tarik aku dan kakak Shufeng. Aku, apa? Lagi pula kalian berdua satu-satunya, kamu protagonisnya? Mainkan pesona cerahmu di sana. Bawa tamu-tamu masuk. Recruit. Tidak, kalau begitu aku akan cari pelanggan. Apa yang dilakukan kakak Shushu Feng itu? Zhu Feng sudah menikah. Tidak pantas melakukan ini. Kami makan di sini. Silakan duduk saat bekerja. Oh bagus. Kakak, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu pergi? Sayang sekali. Kakak. Aku ingin melihatmu melakukan banyak hal. Penuhi keinginanmu. Ini menghemat. Kamu makan makeup? Flyer di bagasi. Kakak Shu, jangan berteriak padamu. Ada apa dengan toko dessert ini? Bisakah kamu sendiri yang turun tangan? Tidak ada sejarah. Hanya orang yang aku cari-cari. Kamu menemukannya? Oke. Kapan ini terjadi? Kamu tidak memberitahuku? Sebenarnya, aku sudah mencarinya selama beberapa tahun. Kebetulan sekali. Aku tahu dia juga datang ke Shanghai. Dia bahkan membuka toko dessert di sini. Bagaimana dengan orang lain? Dirawat di sana. Lalu masih lokasi. Kenapa kamu tidak pergi menemuinya? Aku sudah ke sana. Masih sendiri. Hey, Sang Dispenser. Siapa yang merawatnya sekarang? Liu Linham. Dia kerja paruh waktu di sini.
Hahaha Om. Izinkan aku menghela napas. Dunia ini benar-benar terlalu kecil. Takdirmu dengannya. Hahaha, aku langsung mencubitnya saat pertama bertemu. Takdir apa? Nieyun. Aku ingin bertanya sesuatu yang sederhana tapi serius. Kamu dan dia tidak akan begitu saja mencubit perasaan seperti ini, kan? Hanya dia. Mungkinkah? Mungkin tidak. Mencintai atau tidak mencintai, jangan tanya aku. Tanya dirimu sendiri. Aku memberitahumu sebagai pengunjung. Jangan pernah terjebak di antara dua wanita. Lihat, aku contoh yang sempurna. Yo, baru beberapa hari. Kamu jadi duta propaganda yang setia. Sepertinya kamu masih harus menderita untuk sadar. Keadaanku sudah parah. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Hehe, apa lagi yang terjadi? Dilema. Apakah sesederhana yang kamu katakan? Kalau tidak, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu tidak ingin berada di dua perahu, kan? Sesederhana itu? Jika kamu bisa melangkah dengan mantap, aku ingin mencoba yang di kiri. Menginjak kapal pesiar di sisi kanan perahu. Aku menginjaknya dan tidak berdiri tegak. Jatuh ke air. Kamu baik. Kamu bisa memeluk kiri dan kanan. Ini puitis. Ayolah, jangan sebut itu lagi padaku. Aku katakan pada diriku sendiri, setiap hari dengan tekadku yang kuat. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya. Dia di sini, dia di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berhasil tidak? Hei, Berhasil kalau kamu tidak menyebutkannya. Haha, Tidi. Menyebut apa? Sepertinya aku mendengar seseorang bilang ada dua perahu dengan dua kaki. Siapa itu? Kakak Shufeng, apakah itu kamu? siapa yang membiarkan kamu masuk sendiri? Bagaimana dengan tamunya? Duduk, ngobrol, tidak sakit punggung. Camel. Kalian berdua terlihat cantik ya? Makan dessert dan ngobrol tentang seks. Bagaimana bisa kalian tega meninggalkanku sendirian? Kalian? Sepertinya kamu tidak punya keinginan yang ingin dikabulkan. Bagus, lupakan apa yang baru saja kukatakan. Makan, makan. Tidak. Aku tidak bisa membaca. Sini, pergi. Sino, kamu benar-benar memaafkan ayahmu. Aku tidak punya ayah, siapa yang harus kumaafkan? Tapi sekarang kamu punya kakak. Dana keinginanku. Ya, tidak ada batas atas. Proporsional dengan jumlah pelanggan yang kamu dapatkan. Hahaha, kalau begitu kamu bisa lihat. Dang. Ya, Lingkungannya bagus. apa yang kamu lakukan? Cepat hiburi tamu. Ayo. Terima kasih. Oh benar. Aku melihat berita itu di internet beberapa hari lalu. Bisa dilihat itu berita palsu. Jangan khawatir tentang itu. Kami semua mendukungmu. Aku tidak menganggapnya serius. Apa aku tidak baik sekarang? Akan buruk kalau aku benar-benar mengubah kolom untukmu. Jadi kami kurang kesempatan untuk bekerja sama. Itu sebabnya aku datang kepadamu untuk membicarakannya. Bagaimana bisa kita tidak mengurangi kerjasama? Kesempatan tidak berkurang. Jumlah pertemuan. Poin bonus untuk kinerja yang bagus. Begitukah cara orang berpikir? Aku pasti akan mencoba membantu Suyu. Hei, sikap yang bagus. Oh, sayang. Itu kamu. Kenapa kamu datang hari ini, nah? Apa lebih baik sekarang? Itu bukan penyakit serius. Liu Ling seharusnya sudah memberitahumu. Ini pendapatan toko balance 2 hari terakhir. Dan kuncinya. Kamu lihat, aku di rumah sakit, tapi aku mengundangmu.
Maaf tentang itu. Kalau kamu sakit di masa depan, obati lebih awal. Tidak akan seperti ini. UPS, apakah ini sudah tua? Tubuh juga lemah. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Yah, terima kasih sudah datang sendiri. Kamu di sini. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kamu meneleponku? Kenapa aku tidak melihatnya? Bukankah aku sibuk pindahan akhir-akhir ini? Kamu tidak bisa menjawab telepon kalau pindahan. Alasannya benar-benar aneh. Apa itu aneh? Semuanya terlihat aneh di mata orang aneh. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kamu benar-benar menghindariku. Hei, apa harus menghindarimu? Perlukah menghindarimu? Hei, aku masuk dulu. Berhenti. Aku belum selesai. Aku sudah membantu Paman Li menjaga toko selama 2 hari. Haruskah kamu menunjukkan sesuatu padaku? Menunjukkan sesuatu. Bagaimana aku harus menunjukkannya? Bukankah kamu harus menunjukkan sesuatu padaku? Hei, kamu lucu sekali. Aku menyuruhmu menunjukkan toko Paman Li untuk kebaikanmu sendiri. Aku ingin kamu lebih banyak berinteraksi dengan Paman Li. Kamu harus berterima kasih padaku. Tidak bisa dijelaskan. Aku menyarankanmu untuk berhenti bersikap sok benar di masa depan. Apa kamu benar-benar pikir kamu adalah penyelamat Paman Li? Kenapa kamu tidak bisa membedakan orang baik? Sepertinya kamu benar untuk tidak menemuimu. Jadi kamu mengaku menghindariku? Jika kamu ingin tahu banyak, maka aku akan memberitahumu. Aku pikir mulai sekarang, kita harus menjaga jarak di antara kita berdua. Itu lebih baik. Kenapa begitu? Alasannya sederhana. Tidak perlu. Siapa yang mengirimiku pesan untuk pergi ke atap? Kamu sangat lucu. Kamu seharusnya tahu sangat baik. Aku menyuruhmu pergi ke atap. Itu karena aku memintamu untuk menjaga toko dessert. Bagaimana tahu? Apakah itu alasanmu untuk mendekatiku? Jadi aku gila? Mengucapkan banyak selamat tinggal padamu. Halo. Datang dan duduk. Hei, kamu baik-baik saja? Apa yang aku butuhkan? Tidak masalah untuk merobohkan game. Bilang tidak masalah. Ayo, mainem air. Terima kasih. Kakak, apakah karena Liu Lin? Siapa yang karena dia? Hei, apakah kamu pikir ada yang salah dengan otaknya? Aku benar-benar pikir aku jatuh cinta padanya. Hehehe, tidak menjawab telepon. Pergi ke rumah sakit dan mengendap-endap. Siapa yang ingin menemuinya? Kamu adalah setiap katanya. Bilang bukan karena dia. Tapi jujur saja, aku sudah lama tidak melihatmu marah. Hei. Jangan bicara tentang aku. Bagaimana denganmu? Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu tahu itu. Yah, aku hanya berharap masalahku cepat berlalu. Benar. Aku punya sesuatu untukmu. Oke. Apa? Paket ganda ke Korea? Paket ganda. Kamu mau pergi ke siapa? Siapapun yang kamu tuju. Lagi pula, ada banyak wanita di sekitarmu. Haha. Jujur saja, kamu agak aneh belakangan ini. Aku, ada apa? Hanya saja tidak ada wanita di sampingmu. Aku tidak punya. Aku mengubahnya setelah tengah malam. Benar atau tidak? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu siapa? Tidak cukup saudara. Aku hanya bercanda. Hei, tapi sejak kamu menikah, hidup malam tidak akan pernah melihat bayanganmu lagi. Pulang tepat waktu setiap hari.
puas dalam pelukan keluarga. Memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Bagaimana menurutmu? Atau kamu bisa bilang kamu belum menikah? Kamu juga bisa memilih untuk melihat hatimu dengan jelas. Tidak ada kesempatan seperti aku. Pantas untuk bersenandung. Hei, ini benar-benar untukku? Oh, tidak. Kamu bayar aku dan aku tidak keberatan mengambilnya kembali sama sekali. Ambil kembali, telepon. Yah, tinggal sendiri. Aku mengangkat telepon. Suami, kamu makan. Kamu tidak perlu memberikannya padaku. Aku tidak akan setuju jika kamu memberiku buah. Kenapa begitu? Bukankah itu hanya menyewa rumah? UPS istri. Bagaimana bisa ada hal semurah itu? Hanya menyewa rumah dan memberikan 30% saham. Apa yang salah dengan otakmu? Lebih dari 2 juta investasi diinvestasikan. Apakah masih ada sedikit sewa yang tersisa? Karena Kenapa kamu bilang? itu karena bos tertarik pada saudara iparku. Kamu pejelai? Aku tidak bertanya padamu. Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya merasa seperti kue menghantam kepalaku. Dia tidak akan mengadu domba kita. Tidak ada risiko sama sekali. Suami, apa yang kamu takutkan? Tidak ada risiko sama sekali. Kamu pikir restoran barat mudah dijalankan? Apa yang kamu lakukan sekarang adalah bisnis kuliner. Pernah kamu coba? Kamu punya pengalaman? Ah, aku tanya, berapa sewa ruang depan di Shanghai? Kamu tahu? Buka restoran barat, minimal 200 meter persegi. Cari lokasi yang bagus. Uang muka sewa untuk cicilan pertama. Kurasa tidak bisa turun tanpa 500 ribu. 500 ribu bukan risiko? Oh tidak, bisakah aku belajar? Semua ada pertama kalinya. Aku tidak akan mencoba. Bagaimana aku tahu kalau aku bisa? Dan orang juga bilang, dunia ini kejam. Kalau tidak, mundur. Kalau benar-benar tidak berhasil, putus saja. Sesuai proporsi investasi. Aku juga bisa dapat 30%. Tidak ada 500 ribu, 400 ribu. Kamu tidak akan rugi. Kalau bayar 30%, kamu akan sewa rumah dan bangkrut. Kenapa mereka harus kasih kamu 30%? 30% tertulis hitam di atas putih di kontrak. Orang bilang, tidak peduli bagaimana aku keluar. Akhirnya dia harus bayar. Chemetron. Ada juga saham kering. Itu namanya saham pemerintahan. Tidak sepeser pun. Akan ada pembagian di akhir. Bagaimana dengan Ding Huan? Aku pikir kamu lebih pintar. Katakan beberapa kata untuk meredakan. Hei, aku tidak terlibat dengan kalian berdua. Jangan cari aku. Ah suami, bantu aku saja. Aku akhirnya sedikit termotivasi. Kesempatan yang bagus, romantis dan elegan. Kamu bisa bersenang-senang sekaligus menghasilkan uang. Aku juga bisa mengirimkanmu steak setiap hari. Tolong bantu aku. Oh, Ups, hey. ok. Pikirkan baik-baik. Kamu sangat baik. Taikian, bagaimana kabarnya? Biaya sedang didaftarkan. Lambat sekali. Apa menulis ulasan begitu sulit bagimu? Buku yang kamu baca waktu kecil sia-sia. Aku sedang mencoba berpikir. Dan aku sudah memikirkannya. Kondisi terakhir kali aku menulis ulasan. Jelaskan. Membantu kamu menemukan perasaan. Sepertinya aku masih kelas 1 SD. Cut. Ya ampun. Saya lagi katakan, bagaimana cara menulis buku ulasan ini? Jika kamu merenung, seharusnya juga bisa menulis dengan baik. Tidak hanya harus menyentuh jiwa dengan dalam. Untuk mencerminkan bakat sastrawiku. Dacheng, tolong jangan buat aku kehilangan muka di depan atasan. Sudah, Bull. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah pulang cepat-cepat. Aku akan mengirimkannya setelah selesai menulis. Pilihan kedua adalah diam saja. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Wow. Atasan. Hello. Atasan menelepon begitu malam? Datang ke Taili Senin pagi. Senin pagi? Ada apa?
Direktur Lee dari saluran baru saja meneleponku. Dia salah satu pemimpin kunci di meja delegasi. Dia ingin berbicara langsung denganmu. Ah, ada instruksi apa? Padanya, pendapat para pemimpin utama sudah sepakat. Kamu siap mengambil alih kolom baru? Ah, aku tidak. Tidak ada alasan. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Apa yang membuatmu berpikir ini salahku? Oke, bahkan jika ini salahku, maka harus ada kesempatan untuk banding. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Tidak ada pertimbangan sama sekali untuk perasaanku. Mencoba pesisiku. Aku tidak akan menerima hasilmu. Kenapa tidak? Suyu, aku adalah bosmu. Juga kakakmu. Aku menasihatimu. Beberapa hal tidak bisa kukendalikan. Apalagi kamu. Oke, jika ada yang ingin kau katakan, datanglah ke panggung pada hari Senin dan bicarakan. Ada apa? Apa yang dikatakan Songdawa? Kalian para pemimpin, selamatkanlah. Kamu tidak perlu menulis surat menyerah. Benarkah? Oh, sayang. Apa yang harus kulakukan? Panah menembus hati. Oh, sayang. Kenapa kamu bangun begitu pagi? Apa yang kamu latih? Bangun pagi dan berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Apakah mengalah dan berdamai? Atau bertarung sampai akhir? Masih membuat masalah? Apa yang terjadi? Ning gugur dalam pertempuran. Bersumpah tidak akan mengibarkan bendera putih. Jumlah pertempuranmu bernilai 7.000. Aku sangat mengagumimu. Hei, aku tidak percaya 36 strategi Sanzu dalam seni perang. Aku belum menemukan trik serangan balik Jedi. Aduh bulan. Dengarkan nasihatku, oke? Kamu benar-benar tidak perlu terlalu serius dalam segala hal. Jika dipikir, bahkan jika kamu mundur sekarang, kamu juga jauh lebih tinggi daripada orang biasa seperti kami. Orang yang puas selalu bahagia. Tidak, biar ku katakan. Jika ini adalah tuduhan, jatuh di bawah tembakan musuh, aku mati tanpa penyesalan. Tapi apa ini? Ah, dia ditembak oleh orangnya sendiri. Apakah aku Suyu mudah diintimidasi? Jadi, apa rencanamu? Ahli,